Halo semua, gua Ridwan. Dan di sini kita akan masuk ke dalam modul 12. Nah, kita sekarang masuk ke dalam modul dengan judul keamanan sistem dan pengguna atau sistem dan user security. Nah, seperti biasa ini ada pokok pembahasan awalnya. Nah, setelah itu kita langsung masuk aja ke dalam studi kasus kita. Oke, ini dia studi kasus kita kali ini. Oke, nomor 1, buat pengguna baru bernama dev user dan grup baru bernama dev team. Oke, sekarang kita buka aja terminal lah dengan Ctrl+T. Oh ya, di sini gua pakai OS Parrot bukan Ubuntu. Sebenarnya harusnya sih sama aja untuk penggunaan terminal lah. Sekarang kita langsung aja grup add dev team. Grup add ini yang pertama tadi itu untuk membuat grup baru, sedangkan untuk user add itu untuk membuat user sekaligus home directory. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Tambahkan dev user ke grup dev team, verifikasi keanggotaan grupnya. Sekarang kita masuk sudo user mode min ag. Wah. Setelah itu kita langsung lanjut ke nomor 3. Direktur rekaman beserta direktur rekaman proyek rahasia. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam nomor 4. Coba izin proyek rahasia sehingga pemilik izin penuh. Grup dev team hanya dapat membaca dan mengeksekusi, lainnya tidak memiliki izin sama sekali. Verifikasi izin dengan ls. Oke, sekarang kita ke chmod 750 proyek rahasia ls. Nah, ada 2 proyek rahasia. Nah, untuk penjelasannya itu nah, kalau ini kan ada penjelasannya nih. Kalau ini RWXR itu, kalau RWX itu untuk izin penuh, kalau RX itu untuk bisa baca dan masuk folder. Jadi gue bisa ke semuanya, bisa
baca, masuk folder, pokoknya isi dalam semuanya. Saya itu nomor 5, ubah pemilikan grup dari boleh rekreasi menjadi dev team. Nah, sudah keganti kan, jadi dev team. Tadinya kan nama gua doang. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Sebagai pengguna Anda sendiri, coba buat berkas di dalam proyek rahasia. Ouch. Tes saja ya, tes. Next. Dah. Login sebagai dev user, Anda bisa menggunakan su min dev user untuk membuka terminal baru dan login. Coba buat berkas dalam proyek rahasia. Apakah berhasil? Mengapa atau mengapa tidak? Coba kita masuk dulu. Nggak bisa. Oh, bisa ya. Oh, siapa dia? Sebagai dev user, coba baca berkas rahasia yang tadi Anda ubah. Izinnya menjadi nulis, hanya pemilik yang boleh baca. Apakah berhasil dan mengapa? Ish. Bentar, tidak kasih lagi.
Coba sebentar. Nah, baru bisa nih. Tuh kan baru bisa. Nah, oke, sekarang kita balikkan nomor yang tadi, nomor berapa tadi ya? Kan tadi yang 7 udah bisa, sekarang nomor 8. Nggak ada file yang nyata. Nah, tadi yang kita bikin kita hapus lagi, cuman tes doang. Sekarang kita masuk ke dalam analisa dan pembahasan. Oke, dasar prinsip less privilege dan mengapa ini merupakan praktik pengamanan yang penting dalam sistem Linux, bagaimana implementasi izin berdasarkan prinsip ini. Less privilege artinya itu setiap user hanya diberi izin seperlunya saja, tidak lebih. Kenapa penting? Karena kalau ada user atau program terkena virus atau disalahgunakan, dampaknya jadi lebih kecil karena izinnya terbatas. Hubungan dengan izin dengan bukan Linux, yaitu di Linux izin file seperti read, write, execute, kemungkinan kita bisa mengatur siapa yang boleh membaca, siapa yang boleh mengubah, siapa yang tidak boleh mengakses sama sekali. Nomor 2, apa perbedaan utama antara perintah sudo dan su dalam hal keamanan dan penggunaan? Kapan Anda akan memilih dari pada yang lain? Sudo biasa digunakan untuk menjalankan satu perintah dengan hak admin, lebih aman karena tidak perlu login sebagai root. Aktivitas bisa tercatat di log. Su itu berpindah user biasanya ke root, lebih beresiko karena semua perintah punya akses penuh. Kapan untuk digunakan? Biasanya gunakan sudo untuk tugas sehari-hari. Untuk gunakan su hanya jika benar-benar diperlukan saja. Jika
Nomor 3, jika sebuah teks memiliki izin 777, apa artinya? Mengapa izin seperti itu seringkali dianggap berisiko dan harus dihindari di lingkungan produksi? Karena izin 77 itu yang berarti pemilik itu bisa baca, tulis, eksekusi. Grup bisa baca, tulis, eksekusi. Lainnya juga bisa baca, tulis, eksekusi. Nah, kenapa itu bisa berbahaya? Karena semua orang bisa mengubah atau menyalahkan file, termasuk user tidak yang dikenal. Di server atau sistem produksi, ini bisa menyebabkan kerusakan data, celah keamanan. Nomor 4, bagaimana manajemen grup membantu dalam mengelola izin berkas untuk sekelompok pengguna? Berikan contoh. Grup membantu memberi izin ke banyak user sekaligus tanpa mengatur satu persatu. Contohnya, folder memiliki grup dev team tadi. Semua anggota grup otomatis punya akses sesuai izin grup. Manfaatnya itu lebih rapi, lebih aman, dan mudah dikelola. Nomor 5, mengapa kata sandi yang kuat sangat penting untuk keamanan sistem? Bahkan jika izin berkas dikonfigurasi dengan benar, didiskusikan setidaknya 2 risiko yang muncul dari penggunaan kata sandi yang lemah. Walaupun izin sudah benar, password itu tetap penting. Karena karena kalau passwordnya lemah, akun mudah dibobol, data bisa dicuri atau dihapus. Penyerang juga bisa menyamar sebagai user resmi. Jadi kesimpulannya, keamanan Linux bukan hanya dari izin file, tapi juga password yang kuat. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih.